Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala wastiqsa'ul jalali innama yanfa fi mawdi'in wahidin. Memperdalam ilmu debat, ilmu dialektika itu sesungguhnya memanglah dia bermanfaat, bukan tidak, tapi itu hanya pada satu kondisi. Hasil tinjauan Imam Ghazali, riset beliau, pembahasan beliau, ilmu itu memang diperlukan, tetapi hanya dalam satu kondisi. Begini, kondisi itu an-yufrada, diandaikan ada seorang awam yang meyakini satu bid'ah, satu keyakinan yang bid'ah. Dia meyakini itu yang disebabkan karena dia mendengar, sebab dia pernah mendengar sebentuk perdebatan. Dari perdebatan itu dia tertarik, maka dia mengikuti bid'ah itu. Nah, kalau begini, maka dihadapilah perdebatan itu atau debat yang dilakukan seseorang sehingga misal kata si A melakukan debat melawan si B, si C tertarik kepada si A. Maka harus ada pihak yang menghadapi si A itu. Maka dihadapilah debat si A itu secara seimbang. Sehingga fayaudu, orang awam tadi kembali kepada keyakinan yang benar. Ya, jadi dihadapi itu secara seimbang. Jadi si A berdebat melawan si B, si C tertarik kepada si A, lantas ini masih dihadapi secara seimbang. Hanya Imam Ghazali mengajak kita untuk melakukan prioritas. Kepada siapa kita harus lakukan debat, kontra debat itu? Kepada si A, atau kita lakukan secara baik kepada si C yang melihat debat tadi sehingga dia tertarik kepada si A. Kepada siapa kita lakukan debat itu, kontra debat itu? Kepada si A kita lakukan, atau kita menyampaikan penjelasan kepada si C secara menarik sehingga dia teringat kembali, tersadarkan kembali bahwa yang disampaikan si A itu walaupun kemasannya baik, debatnya bagus, unggul, dia salah. Kepada siapa? Wadhalika, kontra itu, menghadapi debat dengan debat pula, itu dilakukan terhadap orang yang tertarik, yang nyatalah dia tertarik terhadap debat tadi. Yang dia tidak cukup, karena dia tidak cukup bagi dia, hanya sebatas nasihat dan peringatan yang biasa dilakukan terhadap orang awam. Tak cukup dia seperti itu. Nasihat-nasihat begini, peringatan-peringatan tak perlu, tak cukup bagi dia. Sebab dia sudah tertarik terhadap debat itu. Sebab dia sudah sampai kepada satu kondisi yang tidak dapat lagi diobati kecuali obatnya itu adalah debat. Maka bolehlah dilakukan terhadap dia. Diberikanlah obat tadi terhadap si orang tadi. Si C tadi kan. Sampaikan kepada si C. Maka bolehlah dilakukan. Ya, bolehlah diberikan obat tadi. Sebab si A berdebat dengan si B, si C tertarik kepada si A. Maka perlu ada pihak lain yang melakukan counter terhadap si A. Atau kalau yang Ghazali tadi di sini bukan terhadap si A, tapi prioritasnya kepada si C. Bolehlah disampaikan kepada si C karena si C dah mulai tertarik. Sebab si C tak cukup lagi dia dengan nasihat-nasihat. Dia tak cukup lah. Tidak cukup bagi dia nasihat-nasihat biasa atau peringatan-peringatan biasa. Maka debatlah si C. Ini prioritasnya. Ya, penjelasan ini kata Imam Ghazali berlaku di tempat yang bid'ah itu masih dalam kuantitas yang sedikit. Ya, itu masih kuantitas yang sedikit.
Dan madhab-madhab itu la takhtalif, tidak terjadi perbedaan yang tajam antara madhab-madhab itu. Karena kalau tajam dia itu membingungkan orang awam, bahaya. Ya, jadi kalau di daerah atau di tempat-tempat yang bid'ah dalam akidah itu masih sedikit. Ini cerita bid'ah, ini cerita akidah ya, akidah bid'ah. Ya, ini kalau bid'ah ini akidah ya. Nah, di daerah yang masih sedikit bid'ahnya itu, jadi ini pahamkan betul ya, bukan fikih tapi akidah. Nah, di daerah yang akidahnya masih sedikit bid'ah pada akidah atau akidah yang bid'ah, dan tidak terjadi aliran-aliran itu tidak terjadi pada aliran-aliran itu perbedaan-perbedaan yang cukup tajam di masyarakat. Nah, karena sudah berimbas ke masyarakat, maka cukuplah di daerah-daerah seperti itu jelaskan, disampaikan penjelasan akidah yang telah kami sebutkan di awal. Tidak perlu kita membahas la yuta'aradu, tidak perlu dibahas, tidak perlu disampaikan dalil-dalil yang menjadi penopang akidah itu. Hanya yang paham harus wanti-wanti, diperhatikan, ditunggu kapan terjadinya syubhat, kesamaran. Kalau sudah ada ya zikira, ceritakan syubhat itu sekadar perlu, sebatas perlu, ya. Tetapi kalau bid'ah pada akidah itu sudah merajalela, sudah tersebar, dikhawatirkan anak-anak pun tertipu. Sebab dari anak-anak itu, rusak pikiran itu, ya, anak-anak itulah sasarannya. Sama ada anak-anak dalam umur, masih anak-anak, atau anak-anak dalam pikiran. Anak-anak dalam umur ya masih umurnya anak-anak, bisa rusak pikirannya. Anak-anak dalam pikiran artinya boleh jadi dia sudah tinggi umurnya. Tapi dalam masalah akidah, kapasitasnya masih anak-anak. Dia tidak banyak tahu tentang agama ini. Nah, kalau dikhawatirkan mereka tertipu, maka tidak masalah mereka diajarkan tentang akidah itu yang lebih luas sedikit. Dengan kadar yang telah kami sebutkan, kata Imam Ghazali, telah kami muatkan, kami cantumkan dalam kitab Risalah Qudusiyah. Ini bisa dipelajari ya, kitab Imam Ghazali. Supaya itu menjadi sarana untuk menolak, menangkal efek atau pengaruh debat yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah. Nah, jika debat itu sampai kepada as-subyan tadi. Wahada mengadar mukhtasar. Ini buku ini ukurannya ringkas saja, ya. Auda'na hadal kitab al-ikhtisarhi. Kami telah muatkan itu dalam kitab ini secara ringkas. Ya. Jadi terapi sudah disebutkan Imam Ghazali, jalan keluar sudah disebutkan Imam Ghazali ya. Di atas tadi kepada yang sudah tertarik, kemudian kalau bid'ah akidah itu masih sedikit, kalau sudah tersebar luas. Nah, sekarang masalahnya ada orang-orang yang punya kecerdasan tinggi. Fa'in fi zakaan, kalau orang itu memang cerdas. Daerah itu pada diri orang itu, fa'in fihi. Di negeri itu ada orang yang memang cerdas, di daerah itu, di tempat itu. Ada memang orang yang cerdas. Fatanabbah bizakai. Dan dia menyadari dengan kecerdasannya itu mau diisualin. Untuk mengajukan pertanyaan. Biasa orang cerdas itu kan suka bertanya ABC seterusnya. Sehingga terkait akidah pun dia kreatif. Pikirannya itu kreatif. Kok begini, mengapa begitu? Tidak begini, kok mengapa tidak begitu? Dan seterusnya. Awsar finafi syubhatun. Atau muncul di dalam diri dia keraguan, kesamaran. Ya namanya orang bertanya kan. Tentu karena bagi dia belum jelas. Nah inilah berarti tanda-tanda awal munculnya penyakit yang berbahaya itu. Timbullah penyakit. Nah, ini awalnya udah muncul ini. Ya. Fakat badal ailatul mahdurat. Nah, inilah awal mula penyakit yang dikhawatirkan itu. Nah, mulai tumbuh zahara nyata dah penyakit itu. Nah, kalau begini orang yang kita hadapi, tak apa-apa, anirqa minhu, dibawa dia, dinaikkan dia dari kitab Risalah Qudusiyah tadi kepada
ukuran yang telah kami sebutkan, tak mengapa, minhu, dibawa dia sampai kepada kadar yang telah kami sebutkan, al-iqtisadu fil i'tiqad. Al-iqtisadu fil i'tiqad. Lebih kurang 50 halaman saja. Ya, karena di dalam kitab itu tak sampai kepada penelitian, bukan. Dalam kitab itu tidaklah keluar dari peninjauan, dari kajian terkait pokok-pokok akidah. Jadi, risalah Qudusiyah. Kalau ternyata lebih pintar lagi, naikkan ke al-iqtisadu fil i'tiqad. Ini adalah jenjang kitab untuk dibaca. Ya, walaysa fi khurujan an-nadhar fi aqaidi. Tidaklah di dalam kitab al-iqtisadu fil i'tiqad itu keluar dari kajian terkait pokok-pokok keyakinan sampai pembahasan-pembahasan para ahli ilmu kalam. Ya, jika kitab itu aqna'ahu cukup, in aqna'ahu dzalik, jika cukup itu sudah, kafanu, berhentilah, tahan diri, tak usah lagi lebih lanjut. Tapi jika kitab itu tidak mampu mengobati penyakit yang dikhawatirkan tadi, maka suratul ilatu muzminatan, penyakit itu jadi kronis sudah. Ya. Penyakit itu sudah kronis. Risalah Qudusiyah tak cukup, al-iqtisadu fil i'tiqad tak cukup. Nah, ini penyakit al-ilatu muzminatan. Penyakit itu, masalah itu, problem itu menjadi kronis. Sakitnya menguat. Nah, sakitnya menguat. Pengaruhnya mulai tersebar. Nah, ketika itu, tampillah hendaknya seorang dokter selembut mungkin, sebaik mungkin untuk berinteraksi dengan orang tadi. Ya, harapnya si dokter itu tunggulah ketentuan Allah, ketetapan Allah Ta'ala. Sampai nanti terbuka kebenaran itu berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala. Atau apa boleh buat, kalau usaha sudah dilakukan, tetaplah dia berada dalam keraguan dan kesamaran. Bila maqdira lahu, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah untuk dia. Nah, ya, tapi usaha tetap dilakukan. Yang tadi mengatakan, فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنس من المصنف الذي يريد نفعه. Ya, karena pembahasan yang dikandung oleh kitab di atas, risalah Qudusiyah, al-iqtisadu fil i'tiqad, dan karangan sejenis atau kitab-kitab sejenis, ya itu diharapkan manfaatnya. Ya, jadi itu sudah cukup kalau difahami dengan benar. Baik. Fa'amal khariju anhu, adapun yang di luar kadar pembahasan yang sudah disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Qudusiyah itu, yang lebih tingginya adalah al-iqtisadu fil i'tiqadi itu, ya, di luar pembahasan yang tercakup dalam kitab itu dari penjelasan Imam Ghazali itu ada dua. Nah, di luar daripada pembahasan yang telah disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Qudusiyah dan al-iqtisadu fil i'tiqadi itu ada dua. Satu, pembahasan di luar pokok-pokok keyakinan. Seperti pembahasan terkait i'timadat, akwan, dan idrokat. I'timadat, akwan, dan idrokat ini adalah kategori teknis dalam ilmu filsafat yang menjadi pembahasan dalam ilmu kalam Mu'tazilah. Secara mudahnya dapat dikatakan i'timadat itu banyak sekali arti i'timadat, pegangan, kepercayaan, macam-macam lah arti i'timadat, sandaran. Asal kata i'timadan, ya i'timadat jamak. Maknanya di sini adalah karena asal kata i'timad, pegangan. Ini menjadi satu teori dalam ilmu kalamnya Mu'tazilah, yaitu yang disebut dengan prinsip pijakan. Apa yang menjadi pijakan kita ketika benda jatuh ke bawah? Nah, ini. Apakah gerak sebelum jatuh yang diiringi gerak setelah jatuh, atau memang benda itu sendiri? Maka pegangan kita apa? Nah, dalam teori Mu'tazilah, yang menjadi pegangan adalah benda itu sendiri. Karena benda punya berat, maka kadang i'timad itu disebut teori prinsip berat.
Jadi berat benda itu sendirilah yang menentukan dia jatuh, bukan gerak sebelum dan setelah itu. Itu dalam pembahasan ilmu kalam Mu'tazilah. Akhwan. Akhwan asal kata kaun. Kaun artinya keadaan. Kana yakunu kaun, keadaan. Tapi maksudnya di sini adalah keadaan benda. Karena benda itu dalam teori ilmu kalam Mu'tazilah ada kalanya iftiraq, terpisah. Ya. Itu dalam teori Mu'tazilah. Ada kalanya ijtima', bersatu. Ada kalanya harokatun, bergerak, atau sukun, diam. Jadi, 4 itu ada dalam akhwan. Iftiraq, ijtima', harokat, sukun. Dan idrokat. Idrokat ini idrok dapatan kita. Tapi dalam teknis ini maksudnya adalah persepsi. Jadi pembahasan tentang iktimad, akhwan, maupun persepsi. Ini di luar daripada yang disebut di dalam kitab Risalah Qudsiyah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan itu di luar dari Qawaid al-Qaid, pokok-pokok akidah. Begitu juga ketika melakukan pembahasan mendalam terkait dengan ar-ru'yah, penglihatan mata. Hal itu, apakah penglihatan, ini kosakata penglihatan, kita melihat sesuatu benda, melihat, jadi kita punya penglihatan. Apakah penglihatan punya lawan? Atau sederhananya, apa lawan penglihatan? Yusamal man'awil amal. Penglihatan. Kita mampu melihat sesuatu. Kemampuan itu disebut penglihatan. Apakah penglihatan itu ada lawannya? Apakah penglihatan itu ada lawannya yang disebut sebagai penghalang atau buta, kebutaan? Wa in kana, jika memang adalah lawan penglihatan itu, fadzalika wahid, apakah lawan penglihatan itu cuma satu? Yaitu ketidakmampuan terhadap seluruh yang tidak terlihat. Jadi kan tadi masalahnya penglihatan. Oke. Apakah kata-kata penglihatan ini punya lawan? Yang disebut dengan al-man'u, penghalang atau terhalang. Kalau terhalang berarti dia sebenarnya masih bisa melihat, cuma tidak bisa dilihat objek karena terhalang. Atau buta. Memang alat penglihatannya tidak mampu melihat. Apakah dia punya lawan kata-kata penglihatan itu? Jika ada, kata-kata penglihatan ada lawan. Jika ada, fadzalika wahid. Apakah itu cuma satu? Yaitu man'un jami ma la yura, terhalang dari melihat seluruh yang mungkin dilihat. Satu saja. Atau yusbatu man'un bihasabi adadi kulli mar'in yumkinu ru'yatu. Atau ditetapkan penghalang itu sesuai dengan bilangan objek yang mungkin terlihat. Oke. Penglihatan punya lawan. Lawannya itu disebut buta atau terhalang. Itu lawannya itu. Kata-kata penglihatan, ada objek, tak mampu kita lihat. Tak mampu kita lihat itu disebut terhalang atau buta. Gitu kan? Oke, kalau ternyata lawannya cuma satu, yaitu terhalang. Terhalangnya ini secara total terhadap semua, atau terhalangnya itu banyak, sesuai dengan jumlah objek yang akan dilihat. Pembahasan seperti ini dan yang selain itu, kata Imam Ghazali, itu minat turrohat al-mudillah. Itu termasuk turrohat al-mudillah. Ya. Ini sia-sia yang menyesatkan. Apa fungsinya dalam menegakkan iman, dalam berbuat baik dalam kehidupan? Itu tinjauan. Tapi ini jangan dititikkan dulu, nanti di bawah ada penjelasannya ya. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, yang di luar dari pembahasan yang sudah aku rujukkan dalam kitab Al-Risalah Al-Qudsiyah dan Al-Kitab fil I'tiqad itu, kata Imam Ghazali adalah ziyadat taqrir tilkal adillah fi ghairi tilkal qawaid. Menambah porsi penjelasan terhadap dalil-dalil itu tentang masalah yang itu tidak termasuk pokok-pokok akidah. Menambah penjelasan, menambah penjelasan. Misal kata, waziyadatu asilatu ajibah. Dalam bentuk soal jawab, misal kata. Dibuat lagi. Tambahan penjelasan itu dalam bentuk misal kata soal jawab. Itu pun istiqsa termasuk memperdalam sesuatu yang la yazidu, tidak ada uh, lebihnya. Uh, tidak ada sesuatu yang kita dapat. Kecuali hanya sesat dan kebodohan saja. Fi haqqi man lam yaqanah dhalikal qadr. Pada diri orang yang tidak cukup kadar penjelasan yang telah kusebutkan tadi itu. Itu tidak memberi bonus apapun. La yazidu, tidak memberi bonus apapun kecuali hanya kesesatan saja. Farubba kalamin. Karena seringkali ucapan, perkataan yaziduhul itnab wa taqrir ghamudan. Oleh al-itnab, penjelasan yang berlebihan, at-taqrir, penegasan yang berlebihan, itu tidak ada lain selain hanya menambah ghamudan, samar, kabur, tidak jelas, sukar untuk dipahami. Rubba kalami. Ya, seringkali pembicaraan yang dilebar luaskan lebih dari seperlunya, itu tindakan kita melebar luaskan itu hanya menambahkan kesamaran saja. Seringkali begitu. Ya, tapi lagi-lagi saya ingatkan, jangan dulu bereaksi. Kita ikut sampai selesai. Baik. Kalau ada orang yang menjelaskan begini, Tuan Ghazali, bukankah pembahasan terkait hukum persepsi, hukum i'timad, ya, itu di dalamnya itu ada manfaat, bisa menajamkan pikiran, sedangkan pikiran adalah alat memahami agama, seperti pedang sebagai alat untuk berperang. Kalau begitu kan nggak ada masalah juga untuk ditajamkan pikiran. Imam Ghazali katakan pernyataan seperti ini persis seperti pernyataan orang yang mengatakan, bukankah bermain catur itu menajamkan pikiran sehingga dipandanglah dia daripada salah satu sarana untuk memahami agama setelah pikiran menjadi tajam. Wadhalika hawasun, kata Imam Ghazali, itu hanya obsesi saja, keranjingan saja itu. Imam Ghazali sudah sampai pada fatwa, pada keputusan. Pikiran itu hanya dapat yunusyahadu, ditajamkan dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan agama. Kalau pelajaran agama dengan sebenarnya tidak ditakuti adanya bahaya. Nah, katanya mau tadi beginilah, kalau kau sudah kenal pasti ukuran ketercelaan ilmu kalam dan ukuran yang terpuji, keadaan yang dicela, keadaan yang dipuji, dan orang yang dapat memanfaatkannya dan yang tak dapat memanfaatkannya. Bukan arafta, ya. Sungguh engkau telah mengenal. Dengan penjelasanku ini sekarang, taulah kau sudah, bukan arafta. Bihadal qadar al-madmum. Bihada. Dengan penjelasan yang sudah kusampaikan sekarang ini, taulah kau sekarang kadar ketercelaan ilmu kalam itu. Kadar keterpujian ilmu kalam itu. Taulah kau sekarang dengan penjelasan yang telah kusampaikan ini, keadaan ilmu kalam yang dipuji itu bagaimana? Keadaan ilmu kalam yang dicela itu bagaimana? Keadaan seseorang yang tak mampu mengambil manfaat dari ilmu kalam. Keadaan seseorang yang mampu mengambil manfaat ilmu kalam. Diharapkan kau arasta, sudah kenallah, sudah. Tapi kan penasaran pertanyaan orang, penasaran, pertanyaan, keingin tahuan orang kan tidak berhenti. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini ilustrasi pertanyaan yang disampaikan oleh saya. Mungkin engkau akan menyatakan begini. Wahai Tuan Ghazali, maaf, beginilah kira-kira pertanyaan. Maaf, tatbir hadil ilahi fi daf mubtadi.
bagaimanapun engkau sudah mengakui perlunya kita melakukan penolakan, penangkalan terhadap pelaku bid'ah. Sedangkan sekarang bid'ah itu sudah merebak, bencana sudah merata, keperluan sudah sangat mendesak. Fala buddah, maka pastilah sudah an yasira, mesti ada orang yang al-qiyam, yang mengurusi, yang bertanggung jawab terhadap ilmu ini sebagai realisasi dari fardu kifayah. Ibarat kata seperti orang yang mengurusi penjagaan, pengawasan terhadap harta dan seluruh hak manusia melalui keputusan pengadilan dan kekuasaan. Atau selain kedua itulah, selama ulama tidak mengambil tanggung jawab, lam yashtagil, artinya tidak menyibukkan diri, tidak mengambil tanggung jawab untuk menyebarkan, mengajarkan, meneliti ilmu ini, maka nanti ilmu ini la yadumu, tidak akan bertahan lama. Sebatas perlu tadi itu, karena sekarang ini bid'ah sudah merebak, merajalela, maka perlu. So, kalau tidak, nanti la yadumu, tidak akan mampu bertahan lama penjelasan terhadap itu. Kalau secara total diabaikan, landarosa, ilmu yang dipentingkan ternyata akan terhapus, akan hilang. Tidak cukup mengandalkan semata-mata hanya akal bawaan, sekadar akal bawaan untuk menghadapi, untuk menjawab, untuk menguraikan kepalsuan para pelaku bid'ah selama tidak dipelajari. Karena itu, ini masih orang yang melakukan istilah kata yang meminta penjelasan dari Imam Ghazali. Karena itu maka mestilah juga mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Berbeda halnya pada zaman sahabat. Pada masa itu keperluan tidak mendesak. Ini bagaimana penjelasan ada Tuan Ghazali? Kira-kira begitu. Imam Ghazali menjawab, ya betul. Ana haqq ana labudda fi kulli balad min qa'im bihadzal ilmi. Ya betul, betul. Mestilah di setiap tempat ada orang yang bertanggung jawab mengampu ilmu ini. Secara mandiri dia sanggup untuk menolak kepalsuan para pelaku bid'ah yang telah merebak di tempat itu. Itu hanya dapat yadumu. Itu hanya dapat dilestarikan. Hanya dapat dilestarikan atau dibiarkan terus berlangsung itu tadi taklim dengan aktivitas belajar mengajar. Hanya masalahnya kata Imam Ghazali, ya, walakin laisa, kata Imam Ghazali, tetapi tak betul kalau pengajaran itu dilakukan secara luas, secara umum, untuk semua orang. Tak betul. Seperti pengajaran terhadap ilmu fikih dan tafsir. Karena ilmu kalam ini ibarat kata seperti obat, sedangkan ilmu fikih itu seperti makanan pokok. Ya, seperti makanan pokok. Kita tidak khawatir terhadap bahaya makanan pokok. Sedangkan bahaya obat itu, ya kita khawatir. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan terkait aneka ragam bahayanya. Ya kita setuju, Imam Ghazali kata setuju. Belajar ilmu kalam itu setuju. Tapi fungsinya sebagai obat, bukan sebagai riza. Riza itu gizi. Jadi gizi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab seperti makanan pokok. Riza, gizi, makan pokok, bukan. Ini seperti obat. Maka perlu ditangani oleh orang yang ahli sebatas perlu ketika hajat, ketika mendesak hajat masa. Jadi dia bukan seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, bukan. Itu memang makanan pokok. Jadi ilmu kalam yang ada maksudnya itu tidak ditolak, tapi fungsinya adalah sebagai obat. Persoalan berikutnya nanti akan kita pelajari, pagi ini sampai sini dulu. Akan datang nanti, siapa, kepada siapa kita menyampaikan ilmu. Artinya kalau bahasa ringkasnya, siapa peserta didiknya yang ilmu ini sebagai obat. Siapa peserta didiknya? Itu akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.